Tiga. Assalamualaikum. Itu. Thank you. Sukron. Alhamdulillah baru aja dapat Baru iya. coklat. Tadi dapat Baru. permen, sekarang dapat coklat. Hari ini alhamdulillah rezekinya sih banyak sekali nih. Udah sama tadi. Seneng. Oke, selanjutnya kita pada kesempatan kali ini kita sedang live ya. Kita alhamdulillah sudah berada di Masjid Nabawi, ada Di di Madinah Madinah. Al Munawwarah. Masya Allah. Ini ada di gate-nya itu 307. 07 pintu 6 Atau 5 ya? 5 atau 6 iya. Kita terkait dengan Museum Nabi Muhammad SAW. Sebelah kiri persis. Pada kesempatan kali ini kita berdua ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara umroh mandiri. Dan untuk istimewanya itu kita bukan dari Indonesia ya teman-teman, tapi kita dari Belanda. Untuk beberapa hal yang perlu dipersiapkan, suami saya akan menjelaskan lebih lanjut hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk umroh mandiri ini. Iya, jadi untuk bisa umroh pasti sebagai warga negara Indonesia kita memerlukan visa ya. Nah, berhubung kalau kita berangkatnya dari Indonesia, maka kita tidak bisa mengurus visa sendiri. Kita harus melalui agen. Nah, tapi kalau kita memiliki visa UK, visa Schengen maupun visa Amerika, maka kita bisa untuk mengurus lewat nusuk atau lewat KSA. Sekarang lewat KSA. Jadi kita bisa lewat sana dan harganya pun bisa disesuaikan, tentu visa umroh maupun visa untuk visit atau turis. Nah, kita kemarin apply-nya menggunakan visa turis karena visa turis itu durasinya lebih lama dan lebih murah kalau tidak salah ya. Sekitar berapa ya kalau di Saya agak lupa ya. Euro 100-an, 2 orang, 3 orang hampir 300. Kemarin USD sih, USD harganya. Kenapa ya guys? Iya, jadi tarifnya itu adalah USD, nanti kita taruh linknya untuk biayanya. Tapi memang biayanya kalau nggak salah cenderung lebih murah untuk visa turis visit dibandingkan dengan visa khusus umroh. Tapi sama aja, ketika kita sampai di Saudi, kita bisa ke kota manapun, entah itu ke Madinah, entah itu ke Mekah. Jadi kita bisa kemanapun. Jadi visa turis pun bisa untuk umroh gitu. Kemarin juga pakai bantuan temen ya? Iya, jadi kita kemarin apply minta bantuan teman, ada organisasi Islam di Groningen tepatnya. Iya, jadi kita minta bantuan. Tapi apply sendiri pun juga bisa bagi yang memiliki visa aktif, visa Schengen, visa UK sama visa Amerika. Setelah dokumen, hal yang selanjutnya dipersiapkan adalah untuk reservasi ya. Iya, kita Biar ngebantu. memerlukan waktu untuk pilih-pilih flight, maskapai maupun hotel. Jadi Iya. kita sesuaikan Dengan budget kita. dengan budgetnya masing-masing. Mau tinggal semakin dekat dengan tanah haram maka Berarti semakin lumayan. lumayan. Tapi kalau ada budget ya insya Allah malah lebih mudah. Ya, Sholatnya jadi ibadahnya dekat, juga lebih Iya. intens. jalan Seperti tinggal berapa menit bisa sampai. Dan Tapi pastinya hemat transport juga sih hemat teman-teman. transport ya, tapi ya itulah ada Plus pertimbangan minus di situ, masing-masing. plus minusnya. Kalau jauh kita perlu transport atau jaraknya lebih jauh, tapi mungkin penginapannya lebih murah. Tapi kalau deket ya harga lebih mahal, tapi kita bisa jalan dan insya Allah bisa untuk ibadah lebih fokus. Dan ada pilihan juga sih mau pakai breakfast atau enggak gitu. Ada yang makan 3 kali mungkin ya? Apa enggak? Ada katanya yang mungkin, ada yang hanya breakfast, ada juga yang tidak ada. Jadi itu pilihan, jadi mau yang mana disesuaikan dengan budget karena emang mandiri atau
umroh backpacker ya, disesuaikan dengan masing-masing. Setelah itu yang pastinya teman-teman harus menyusun itinerary ya. Iya. Dan harus diputuskan awal mau ke Madinah dulu atau ke Mekah. Iya, jadinya perlu diputuskan dulu kita mau Di mikotnya awal. di mana. Oh iya benar, mikot juga penting untuk mengambil Iya. niatnya. Mau mikot di Mama namanya siapa? Bir Ali atau mungkin mau mikot di dekat Mekah atau manapun. Nah, kalau kita mikotnya rencananya di Bir Ali karena kita turunnya di Madinah dulu. Turunnya kita di Jeddah. Iya, di cuman Jeddah. Kita memang sengaja gitu. Iya. Kita mau ke Madinah dulu untuk apa ya? Biar nanti tuh nggak terlalu capek di jalan. Ya, syukron. Syukron. Terima Syukron. kasih, thank you. Pelan lagi ya teman-teman. Iya, Ya memang di sini seperti Iya, ini. di sini semuanya serba baik, semua Baik. berbagi. Semua berbagi Iya. seperti itu. Dan itu tadi dan sebenarnya itu terserah teman-teman sih, cuman kalau berdasarkan pengalaman itu kebanyakan pada di Madinah dulu dengan tujuan biar karena umroh itu energinya kita bakalan 2 kali lipat. Jadi kalau misal kita habis flight yang lama, takutnya itu kita nggak fit ya. Iya, jadi terlalu capek. Jadi kemarin kita mikirnya juga habis transit lama, Iya. kalau kita langsung umroh kayaknya kecapean. Jadi kita atur itinerary-nya, kita di Madinah dulu Baru beribadah sambil istirahat. Nah baru nanti kita lanjutkan ke Mekah. Tapi itu pertimbangan pilihan sih, mau ke Madinah dulu atau mau ke Mekah dulu. Silakan. Dan tantangan juga buat kita adalah karena kita membawa anak masih toddler ya. Dan ini juga salah satu poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Kalau misal cuman berdua atau apa, mungkin itu akan lebih mudah ya. Lebih mudah ya. Tapi ini juga mudah juga sih, sebenarnya tergantung aja gitu. Anak-anak yang penting sebelumnya di sounding dulu kita mau umroh dan lain sebagainya. Jadi dia lebih siap juga karena pasti itu jalan kakinya itu wah Iya, ya pasti untuk Fisik semua ya. ritual umroh. jalan kaki. Iya, semuanya adalah jalan. Terutama informasi untuk yang tempat untuk tawaf lantai 2, lantai 3 katanya ya. Iya. Sedang direnov, jadi kita pasti akan sangat-sangat penuh di area Ka'bah. Tapi kita selalu cek di TV online, jadi kita lihat seperti apa. Tapi memang ketika kita sudah membuat itinerary, pastikan kita sudah menginstal aplikasi Nusuk Oh iya. untuk mengupload bukan mengupload sih ya, untuk register Mendaftar. Raudhah untuk Dan mendaftar umrohnya. umrohnya. Jadi setelah kita dapat visa, kita perlu untuk menginstal Nusuk, daftar di situ dan kita memasukkan nomor visa dan data diri kita, paspor, nama dan sebagainya. Kemudian kita bisa untuk memilih kapan kira-kira kita akan masuk Raudhah di Masjid Iya, Nabawi ada atau tanggal mau dan ke jamnya iya juga. atau mau ke umrohnya, mau tanggal berapa, jam berapa, itu sudah kita tentukan. Apa kamu? Nah, selanjutnya selain itinerary yang keempat ya, keempat itu kita juga harus menyiapkan Ayo ikut. entah itu kartu atau uang cash. Kau sekolah. Iya. Mending mana berarti? Kalau berdasarkan pengalaman ini. Kalau Gama. pengalaman saya, kalau saya cenderung sukanya adalah cashless ya. Suami saya sukanya cashless, kalau saya sukanya cash. Ya, karena kadang kan harga itu kan berapa real gitu ya. Nah itu kadang kalau dengan uang cash itu agak sulit ya kalau saya ya. Tapi kalau dengan kartu ataupun dengan contactless, entah itu Apple Pay atau sejenisnya itu bisa. Jadi saya cenderung lebih memilih itu. Jadi semua kartu bisa ya, entah itu Visa, Mastercard. Sekolah. Yang penting kalau kartu Indonesia bukan GPN, karena GPN kan lokal aja, jadi nggak bisa dipakai. Kalau saya kenapa lebih memilih cash? Karena kadang tuh suka jajan di pinggir-pinggir itu. Dan nggak semua pedagang yang kecil-kecil itu menggunakan debit card ataupun kartu gitu kan. Jadi kadang kalau pas lagi jalan pulang lihat ada jajanan menarik atau pernak-pernik tuh pengen beli kan. Lah, kalau kartu kan agak sulit. Iya, katanya. Ya plus Ya, minusnya plus itu ya. minus sih tergantung selera teman-teman juga sih. Iya. Memang agak ribet, Iya. tapi ya tergantung juga. Iya, tapi kemarin kita di bandara ngambil cash juga sih. Iya sih. Kita ngambil cash, Untuk bayar karimnya. iya untuk bayar taksi. Nah, kita bayar cash.
kita juga kaget, kita mengambil 500 real ternyata cuma 1 lembar gitu ya. Iya, saya kira tuh berlembar-lembar ke Indonesia ya. Menurut cuma 1. Ternyata 1 lembar, jadi 500 real atau 2 juta mungkin ya, 2 juta sekian itu. Karena 1 real kan 4 ribuan, jadi ya setelah 2 juta itu 1 lembar. Dan setelah itu juga untuk aplikasinya itu tadi ya, aplikasi yang harus teman-teman install itu untuk ke Raudhah, dan Raudhah itu pakai nusuk. Kemudian ada Karim juga. Karim ya itu adalah sangat penting. Itu Gojeknya ataupun Ubernya di Saudi ya. Jadi Karim bayar juga bisa pakai kartu, bisa pakai Apple Pay ataupun cash juga bisa. Karena itu sangat membantu kita untuk transportasi kemana-mana. Kita sejauh ini belum pakai bus ya, kita belum pakai public transport. Jadi sejauh ini ya ada anak kecil juga sih, kita lebih mikir. Iya, kalau yang deket ke Masjid Nabawi kita cenderung jalan, tapi kalau untuk tadi ke mana? Masjid Kuba kita pakai Karim. Tadi range tarifnya itu 1 kali perjalanan 12 sampai 18 real. Jadi kurang lebih jaraknya 3 kiloan. Tapi 3 kiloan tadi dari penginapan ya, bukan dari, tapi sama ya. Tadi kita dari pagi berangkat dari penginapan ke Masjid Kuba langsung ke Masjid Nabawi ya. Ya range antara 12 sampai 18 SAR itu tarifnya. Dan untuk pemilihan mau di bulan apa itu juga harus diperhatikan ya. Sekedar tambahan aja sih, kalau misal kita kebetulan di Februari ini musimnya sejuk ya. Jadi cenderung agak dingin ya, agak dingin. Kalau malam mungkin berapa 20-an ya. Kalau siang tadi di Madinah maksimal 30 ya. Tapi ya kalau di Masjid Madinah, Masjid Nabawi masih segar karena anginnya sejuk, sama payungnya kan juga katanya ada teknologi pendingin gitu, jadi enak. Tapi kalau di luar itu ya memang lumayan. Terutama bulan Agustus itu pasti pernah ya teman kita di bulan Agustus sekitar 40 derajat Celcius. Dari itu lumayan. Iya, karena memang musim panas ya. Musim panas. Terus kalau yang teman-teman pengen di musim yang banyak peminatnya dan harganya berkali-kali lipat itu di awal tahun sama di bulan Ramadan. Nah, jadi kita berapa? 10 hari sebelum bulan Ramadan ya? Iya, alhamdulillah kita ada kesempatan, ada rezeki, dan dibantu juga teman-teman yang dari Belanda untuk karena kemarin kita udah konsultasi tanya banyak teman-teman yang sudah berangkat duluan itu ya. Jadi kita termotivasi untuk berangkat dengan teman-teman kita itu. Kebetulan momennya juga sebelum bulan Ramadan, alhamdulillah. Dan ini pun juga sudah sangat ramai sekali. Iya, ini teman-teman bisa melihat sendiri banyak. Apalagi kalau bulan Ramadan kayaknya sih pasti lebih ramai lagi. Pasti ramai lagi. Karena pahalanya lebih berlipat-lipat lagi. Dan ya memang harus mempersiapkan juga semuanya ya. Termasuk untuk flightnya maupun hotelnya, penginapan ya pasti menyesuaikan harganya. Dan untuk makanan sih kalau menurut kita kebetulan karena banyak orang Indonesia yang umroh ya, malah kita kayak berada kayak di Indonesia. Iya. Pedagang-pedagang semua itu pakai bahasa Indonesia ya. Pedagang pakai bahasa Indonesia. Kemudian yang bekerja di Masjid Nabawi juga beberapa juga bisa bahasa Indonesia. Untuk tambahan membawa umur anak-anak dengan umur segini adalah kan kita pastinya yang dewasa pengen fokus ibadah. Jadi saya sarankan itu entah itu bawa seperti peralatan untuk menggambar atau untuk mewarnai seperti itu, atau mainan yang dia suka apa. Atau ini sih teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini bukan permainan yang kita buat di rumah. Jadi anak sebenarnya kreatif juga, cuman ya perlu diperhatikan juga fisiknya mereka. Seperti saya pribadi ya, kalau suami mau subuh di masjid oke, silakan. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih mementingkan untuk anak saya. Jadi kalau belum bangun ya saya nggak ikut, kalau udah bangun ikut, seperti itu. Fleksibel sih, cuman memang ya kita memaksimalkan ya. Cuman kita coba tetap, kalau menurut saya pribadi, prioritas anak itu juga penting dan utama. Itu harus cepat kita lain apa ya? Untuk kain ihram atau kain ihram bisa beli di Taiba. Ada banyak sekali toko-toko maupun di
dekat Masjid Nabawi itu ada Bin Daud, itu juga banyak sekali. Jadi kayak supermarket semuanya ada. Pakaian ihram, gamis, abaya juga ada. Sendal juga ya. Sendal. Ini bukti nyata. Iya. Karena kita umroh backpacker jadi kita nggak bisa bawa banyak. Iya, jadi kita minimalis bawa dari Belandanya. Saya beli di sini. Dan ini nyaman kok. Kemarin kita sebenarnya ada salah satu supermarket yang recommended dan itu sangat lengkap sekali, namanya Bin Daud. Saya beli di sana. Iya. Suami juga beli kain ihram. Iya, saya beli kain ihram di Bin Daud juga. Nah, tapi memang kalau di Bin Daud itu kan supermarket ya, Iya. jadi harganya pas. Tapi kalau kita belinya di sekitaran Taiba Store, nah itu harganya bisa ditawar. Nah, kemarin juga penjualnya bisa Bahasa Indonesia juga. Jadi kita bisa ngobrol, bisa bercanda, dikasih makanan juga. Iya. Jadi kita harus pintar-pintar nawar itu ya. Jadi sama kayak di Tanah Abang lah gitu. Sama hal lain yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah perlengkapan P3K ya. Iya. Ya kebetulan saya sendiri juga dalam kondisi sedang masa pemulihan sebenarnya. Jadi karena di sini juga ya karena di Belanda tadinya musim dingin terus kesini langsung panas. Jadi salah satu obat penting yang harus dibawa terutama untuk anak-anak itu paracetamol. Walaupun di sini juga enak sih. Kita ke farmasi kebetulan ada dokternya ya, ada bisa buat dokternya, konsultasi. Bisa juga sih beli di sini kalau misal teman-teman nggak sempat beli. Tapi kalau misal bisa bawa dari rumah ya bawa aja. Terus apa lagi? Sih ada tips nggak buat teman-teman? Enggak ada. Oke itu atau Ya itu aja dulu. itu aja ya. Karena nanti kalau ada hal lain yang penting bisa Ya, kita buat video yang lain. selanjutnya. Terima Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa sih? Like, comment dan subscribe. Bye.